Ada kekecewaan yang diutarakan dengan bagus sekali oleh Gi ketika dia mengirimkan ya bedak, lipstick atau gincu sama kaca ya. Silakan Anda mematut-matut diri agar kelihatan lebih cantik. Kenapa itu menjadi penting, momen penting bagi Anda untuk Anda tuliskan di sini? Saya kira itu perenungan Hoki dan kekecewaan Hoki yang mendalam karena teman-temannya pada waktu itu berlomba-lomba masuk ke parlemen dan untuk mendapatkan kredit mobil Holden kalau tidak salah mereknya. Saya menangkap Hoki ini dibalik keramahan, suka berdiskusi, hadir di berbagai ajang, dia adalah figur yang kesepian dan kesepian itu menunjukkan bahwa dia seorang soliter dan nampak sekali bagaimana dia dalam membuat surat-surat, kemudian membuat catatan untuk tulisan-tulisan di media massa. Dan bagian itu sepertinya terpisah dengan catatan harian seorang demonstran. Kita bisa melihat di dalam catatan harian seorang demonstran itu ada kevakuman. Itu tahun antara 66 sampai 67 itu kosong. 68 baru pertengahan. Justru ketika itulah tulisan-tulisan itu banyak muncul di media massa, sekaligus surat-surat pribadi dia itu paling banyak menyinggung soal kejadian dan kekecewaan pada kurun itu. Posisinya apa kekecewaan? Kekecewaan dia menemukan bahwa apa yang dikritiknya kepada rezim Soekarno terulang kepada rezim yang justru ikut dia bentuk. Dia pernah menulis betapa tidak menariknya pemerintahan yang sekarang ini, dan itu menunjukkan kekecewaan dia. Bagaimana rombongan dia yang baru turun dari Gunung Slamet itu mau pulang ke Jakarta harus menunggu sekitar 40 menit karena pintu rel kereta api ditutup, ada rombongan VVIP yaitu rombongannya Pak Harto yang akan lewat. Dia menunjukkan betapa brengseknya ini kekuasaan ketika itu. Rakyat sengsara harus menunggu 45 menit untuk menunggu RI 1 lewat. Kekecewaan itu kemudian ditunjukkan oleh dia dengan berbagai tulisan, dan itu kemudian tadi yang dikatakan oleh Bang Tides bahwa ada ancaman-ancaman. Dan saya menemukan di dalam tumpukan catatan yang beliau tinggalkan itu di dalam map hijau, itu ada satu ancaman surat kaleng yang nadanya sangat rasialis dan isinya pokoknya ngata-ngatain Hoki, dan itu masih tersimpan. Tapi ketika saya tulis, saya berpikir ulang apakah itu nanti tidak menimbulkan kebencian ulang, mengingat kemudian si pengirim mengatasnamakan pengagum Soekarno. Dalam konteks pekerjaan Anda sekarang atau perhatian Anda terhadap hak asasi manusia, Anda menilai Hoki itu melampaui zamannya ya. Ketika waktu itu belum banyak orang bicara mengenai hak asasi manusia, Hoki sudah menjadikan itu pemikiran. Contoh-contohnya apa yang bisa Anda berikan? Ya, pertama saya membaca catatan harian seorang demonstran ini pada tahun 82, seingat saya, bulan Juni. Dan kemudian kesan itu hilang, kuat tapi kemudian menghilang karena saya bertemu dengan kakaknya Hoki, yaitu Arif Budiman yang datang dari Amerika dan mengajar di kampus saya di Salatiga. Dan Salatiga adalah satu persinggahan intelektual. Baru kemudian Badil ngomong bagaimana kalau kita menulis tentang Hoki. Oh ya, saya mau.